Ini ada 3 kondisi, di mana kondisinya ada A, B, C dan seterusnya. Kalau misalnya ada banyak kondisinya. Nah, kalau misalnya dia kondisinya ada lebih dari 2, maka kita bisa mempergunakan multi if. Jadi if-nya ada banyak, ya. Dengan aturan formulanya dimulai dengan sama dengan if, kemudian sel acuan 1, kemudian nilai jika logika benar, if yang kedua, kemudian sel acuan 2, nilai jika logika kedua benar, dan seterusnya sampai terakhir. Artinya tinggal sisa 1. Ya, sisa 1 itu berarti langsung kita tunjukkan nilainya apa, ya. Nah, yang perlu dipahami bahwa sel acuan 1 ataupun sel acuan 2 itu selalu mengacu kepada alamat yang sama, ya. Jadi alamat ini berarti mengacu kepada kode pertama, dia berada di sel mana. Kalau di sini berarti berada di D12 gitu ya. Nah, di sini D12, di sini pun juga sama D12. Tetapi yang kita panggil kodenya berbeda. Caranya bagaimana? Kalian, ya. Dengan aturan misalnya kalau kodenya A hasilnya pimpinan, kemudian kodenya B hasilnya manajer, dan kodenya C maka akan menghasilkan staff. Nah, cara pengerjaannya kita awali dengan tanda sama dengan if, ya. Sebenarnya kalau kita menggunakan fungsi itu nggak perlu menghafal, ya, karena kita juga sudah di bawah, sudah digiring dengan aturannya. Nah, setelah buka kurung logical test itu berarti sel acuannya. Nah, logical test atau sel acuan itu mengacu kepada mana? Artinya mana kode yang akan kita jabarkan. Nah, berarti kan di sini. Artinya dia berada di D12. Nah, D12 itu kan isinya berupa teks. Kalian kalau teks berarti dia nilainya mutlak. Artinya harus kita tuliskan sama dengan, gitu ya. Dan karena dia berupa teks, maka harus kita apit dengan menggunakan tanda kutip. Jadi gunakan tanda kutip double, kemudian kita tuliskan hurufnya A. Tanda pemisah gunakan sesuai dengan aturan di komputer kita masing-masing. Karena di komputer saya menggunakan tanda koma, maka saya juga menggunakan tanda koma. Kalau D12 sama dengan A, maka jabatannya adalah pimpinan. Tanda pemisah. Nah, ini baru selesai satu kode, ya, selesai satu kode. Kemudian value if false, nilai jika semuanya salah. Tetapi kan karena kondisinya ada 3 dan kita baru menyelesaikan 1, masih ada 2 lagi. Nah, kalau 2 lagi berarti kita mengacu kepada single kemarin. Ya, single if berarti kita harus mengulangi perintah yang sama. Ya, kita ulangi lagi if-nya, ya. Kemudian mengacu kembali ke alamat yang sama, D12 sama dengan tanda kutip. Ya, karena A tadi sudah kita panggil, sekarang kita panggil yang B. Kalau hasilnya B, kalau kodenya B, maka akan menghasilkan NS. Nah, A sudah dipanggil, B sudah dipanggil, sisanya C. Sisanya tidak perlu kita tuliskan if, tidak perlu kita tuliskan kode, tetapi langsung kepada isinya. Tutup. Artinya tutup kurung menyesuaikan dengan jumlah. Jadi kalau kita baca di sini, jika D12 sama dengan A, maka pimpinan. Jika D12 sama dengan B, maka manajer. Selainnya, maka staff. Enter. Nah, hasilnya akan menyesuaikan dengan kode ini. Akan dicoba. Dengan kerjakan di atas, itu duplikatnya dari bawah.
Kayak itu ya. Jadi kalau sebanyak apapun jumlah kodenya, maka if-nya pun akan menyesuaikan. Nah, boleh tidak kalau misalnya yang ini pada saat saya kerjakan, ini misalnya saya kerjakan di sini, sama dengan if kemudian alamat selnya begini. Boleh tidak kalau saya menuliskan D duluan? Boleh. Boleh. Kalau begitu, kalau saya tuliskan D duluan berarti di sini Anu itu alamat selnya D umum. Iya, D umum. alamat sel D12 betul atau tidak? Betul ya. Karena posisi kita kan kita ngerjakan di sini dan kode pertama berada di D12. Kemudian selanjutnya berarti kan if lagi. Alamat selnya, kemudian saya ketikkan di sini B. Boleh begitu? Boleh. Kalau B berarti Manager. if lagi alamat selnya sama dengan ini saya acak gitu ya. Kalau C berarti staff. Kemudian sisanya berarti cek D12D maka umum, D12B maka manajer, D12C maka staff, selainnya maka pimpinan. Kalau kondisinya begitu, masalahnya di mana? Tanda kutipnya lebih satu ya. Tanda kutipnya lebih satu. Nah, oke. Ya. Nah, jadi intinya sama saja, ya. Tidak ada tidak ada pengecualian. Yang jelas, yang penting adalah kita pahami dulu dengan logikanya. Jadi intinya ini kan kemungkinan ya. Jadi kemungkinan yang terjadi ada 4 data. Artinya tidak selamanya kode ini berupa A, bisa jadi berubah menjadi B, bisa jadi berubah menjadi C dan lain sebagainya. Tetapi aturan kita tetap mengacu kepada hasil yang akan dimunculkan apa saja. Nah, ini kalau berupa teks. Nah, bagaimana ketika kita menggunakan multi if ini untuk angka misalnya? Contoh, ini ada nilai, kemudian ada keterangan. Nilainya misalnya 7, 8, ada 6, ada 9. Ya. Dimana di sini akan dihasilkan nanti lulus, remedi, gagal misalnya. Lulus akan diberikan dengan ketentuan hanya dengan nilai minimal 8 gitu ya. Nilai minimal 8. Kemudian remedi untuk siswa yang nilainya antara 6 sampai belum 8. Karena di sana sudah ada minimal 8. Kemudian gagal berarti di bawah 6 atau kurang dari 6.
kondisinya begini berarti butuh berapa ya? 2. Ada 2. Kenapa 2? Karena akan menghasilkan 3 kondisi ini ya. Jadi ada lulus, remedi, dan gagal. Nah, yang menjadi perhatian kita adalah ketika kita pengen mengkonversi, ini kan konversi ya dari nilai ke keterangan, dari nilai angka menjadi nilai huruf gitu. Dengan nilai hurufnya berupa keterangan begini, ada lulus, remedi, dan gagal. Nah, berarti di sini berlaku nilai interval. Ya, kalau kemarin kan hanya 2, cukup kita selesaikan 1 beres. Tapi kalau yang ini karena di sana ada jeda di antaranya, jadi kalau di sini ada nilai remedi, maka aturannya kalau kondisi seperti ini untuk menyelesaikan yang ternyata lebih dari 2 kondisi, maka aturan kita bisa kita mulai dari paling tinggi dulu ke terendah atau dari paling kecil ke tertinggi aturannya. Nah, saya mulai dari nilai tertinggi dulu, dari kondisi lulusnya dulu. Berarti sama dengan if ya. Kemudian acuannya berada di I12. Untuk memunculkan nilai lulus, nilainya harus minimal 8. Minimal 8 berarti operatornya lebih dari sama dengan 8. Hasilnya lulus. Nah, kalau memang kondisi kita dia menggunakan operator tanda lebih dari, maka ini harus konsisten. Konsisten berarti nanti setelahnya yang ini pun juga harus menggunakan operator lebih dari. Tujuannya apa? Supaya nilai yang sudah kita tuliskan di depan menjadi batasan bagi data berikutnya. Artinya di sini nggak boleh pakai tanda kurang dari atau tanda sama dengan boleh. Tapi kalau dia di sini lebih dari, di sini kurang dari, nanti kacau acuannya. Intervalnya nggak bisa. Nah, di sini berarti if lagi, kemudian alamat selnya. Nah, ketentuan yang kedua, remedi nilai antara 6 sampai dengan 8. 6 sampai dengan 8 berarti 6 masuk ya. 6 masuk. Berarti kita pergunakan juga sama, lebih dari sama dengan 6. Jadi kita cukup menuliskan lebih dari sama dengan 6. Nggak perlu menuliskan sampai dengan 8, nggak perlu. Karena apa? Karena di sini sudah dibatasin oleh data pertama. Jadi data ini sudah menjadi pembatas bagi data yang hasilnya remedi. Untuk nilai-nilai yang lain akan dinyatakan gagal. Tutup.